Mr. Simple. Because I'm naughty. Hai guys, aku Jennifer, kembali ke channel aku. Berhubung aku tuh udah lama banget nggak buat video buat YouTube aku. Jadi hari ini video pertama aku di tahun 2017 ini, aku bakal ceritain paranormal paranormal experience aku. Dan aku nggak bakal sendiri, aku bakal ditemani sama adik aku yang paling jelek. Jadi sekarang ini udah jam 21.56 di Makassar. Udah 21.57. Jadi ini tuh udah jam 9, udah mau jam 10 gitu. Dan kita bakal buat paranormal experience kita. Jadi dimulai dari aku dulu. Jadi ini tuh kejadiannya udah lama banget waktu aku masih kecil. Jadi waktu aku masih kecil, rumah ini tuh yang nempetin dua keluarga, yaitu keluarga aku sama keluarga om aku. Om aku ini ya kakak dari papa aku. Terus dari om aku ini punya dua anak cowok, yaitu satunya itu lebih tua dari aku dan satunya itu lebih muda dari aku. Terus selisih umur kita itu cuma 1 tahun, jadi kita tuh sering banget main bertiga. Jadi waktu itu pintu kamar aku tuh masih pintu yang ini loh, yang ada gagangnya gitu, yang cekak. Terus waktu itu keluarga aku ini mau pergi beli makanan. Terus mereka tanyakan ke aku dan Koko dan adik sepupu aku ini, mereka tanya kayak, kalian mau ikut nggak beli makanan gitu. Terus kita bilangnya nggak usah gitu, kita mau tinggal di rumah aja, soalnya beli makanannya juga deket. Jadi kita pikirnya kayak pasti bakal cepat gitu pulangnya. Jadi kita sisa bertiga dalam satu rumah, benar-benar cuma kita bertiga. Terus nggak lama kemudian ada suara gagang pintu tuh diginiin loh, cekik, kayak ada orang yang berusaha buat masuk tapi nggak bisa karena pintunya kekunci. Padahal pintu saat itu tuh benar-benar nggak kekunci, sama sekali nggak kekunci. Terus yang adik sepupu aku ini bilang kayak, masuk aja, nggak kekunci kok. Tapi pintu itu jadi diam gitu, jadi benar-benar nggak ada suara. Terus kita tuh jadi diam gitu, hening. Terus beberapa menit kemudian pintu itu, gagang pintunya kembali goyang cekak, kayak seseorang itu berusaha buat masuk gitu. Terus akhirnya koko sepupu aku bilang kayak, masuk aja, pintu benar-benar nggak dikunci kok. Terus nggak ada suara. Terus hening gitu, kita tunggu berapa menit, udah benar-benar nggak ada suara. Akhirnya kita bertiga keluar dari kamar, kita lihat dan itu nggak ada orang. Aku tuh masih waktu kecil juga, dulu banget tuh kan kamar aku belum berubah, masih ada kayak laci-laci pendek gitu. Dan pas aku tidur dan aku bangun subuh-subuh gitu, sekitaran jam 2:30 atau jam 3 gitulah, itu tuh kayak aku bangun dan semua orang belum bangun, cuma aku yang bangun. Dan aku pas melirik ke depan laci yang pendek itu, aku lihat kayak ada suster ngeset yang jalannya begini, yang panjang rambutnya. Dan aku langsung berbaring dan langsung tidur. Oke, sekedar itu. Jadi cerita kedua dari aku itu kejadiannya itu di sekolah. Jadi waktu itu aku sama teman-teman aku tuh baru selesai cerita horor, kan ada free time. Waktu itu guru nggak masuk, jadi kita cerita horor gitu tentang ya kejadian-kejadian di sekolah kita dan mitos-mitos yang ada di sekolah kita. Terus aku kan bilang aku bilang sama mereka, hal gitu itu kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak bakal ganggu kita. Terus selang berapa lama gitu, aku sama temen aku ini namanya A pengen ke toilet. Terus salah satu
tempat angker yang ada di sekolah aku itu memang di toilet. Jadi kita ke toilet. Terus karena si A ini takut banget, kita kan sebelahan biliknya. Terus si A ini bilang, Jen, nyanyiin lagu rohani dong satu, soalnya aku takut banget. Terus buat cairin suasana, aku tiba-tiba nyanyi, kamu selalu cari yang lebih, candunya Aukarin. Terus nggak lama setelah itu aku ketawa kan. Setelah itu si A ini bilang, Jen, lo lama banget sih, buruan dong keluarnya. Terus gue bilang kayak, bentar lah, ini udah mau selesai. Terus dianya itu ternyata langsung keluar ya, aku nggak tahu, dianya itu langsung keluar dari kamar mandi gitu, bukan keluar dari bilik tapi keluar dari kamar mandi, benar-benar nunggunya di luar kamar mandi gitu. Terus aku di luar toilet. Terus aku itu aku masih ngomong sama si A ini. Terus kan si A bilang, buruan Jen, buruan, gue udah capek nih nunggu lo. Terus gue bilang, sabar bentar, napa. Terus tiba-tiba aku tuh lihat semuanya tuh jadi gelap gitu. Gagang bilik yang ada di sini tuh kayak nggak tahu di mana lagi, gelap. Pokoknya itu semuanya jadi gelap. Terus karena aku takut, jadi karena kan ini pintu biliknya memang nggak bisa ditutup rapat, soalnya kalau ditutup rapat itu susah dibukanya, jadi aku nggak tutup rapat. Terus aku mau buka tapi nggak nemu gagangnya, jadi aku teriak dong karena aku juga takut, aku panik. Terus aku bilang, bukain dong dari luar. Terus dia cuma bilang begini, jangan bercanda dong Jen, serius nih. Terus setelah itu aku bilang kayak, nggak bercanda ini ini serius, bukain aku dari luar dong. Terus dia bilang, jangan bercanda Terus dia nggak mau bukain aku dari luar. Pas aku udah kayak berdoa dalam hati gitu, akhirnya udah deh terang gitu kan, aku dapat gagangnya, aku keluar. Terus pas di luar aku lihat udah nggak ada gitu, pokoknya satu toilet itu kosong, nggak ada berapa bilik ya di situ, ada 6 bilik kayaknya, betul-betul udah nggak ada orang. Terus aku keluar kan nemuin Terus aku bilang, lu jahat banget sih nggak mau nolongin gue. Terus dia bilang cuma gini, lah gue kan dari tadi udah di luar, gue nggak tahu kalau lu kekunci di dalam. Jadi gue itu tadi bicaranya sama siapa? Iya. Jadi dari situ aku tuh udah bener-bener nggak mau lagi bercanda kayak gitu. Yang awalnya cuma mau cairin suasana, malah aku yang kena batunya. Dan cerita keduaku ini, it's so simple. Ini kayaknya barusan nggak gitu lama, 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Itu aku kayak di sini sendirian di kamar mami, dan di sini tuh kayak nggak ada orang gitu. Semua orang ada di bawah dengan di kamar sebelah. Lalu aku pas diam-diam gitu main HP, tiba-tiba kayak ada suara anak bayi menangis. Jadi aku bertahan dan aku berdoa, tapi udah nggak ada. Tapi nanti kayak ada lagi suaranya anak bayi menangis, dan aku langsung lari turun. Oke, itu aja. Jadi cerita ketiga dan terakhir dari aku untuk video ini, kejadiannya itu sama, masih di rumah. Jadi waktu itu pulang sekolah, aku tidur. Dulu kan kamar aku dan adik aku itu bentuknya L gitu. Jadi ada lorong kecil sini, terus L gitu. Pokoknya di sini tempatnya adik-adik. Terus dipisahin sama lemari boneka. Terus sini tuh tempat aku, yang tempat lorong kecil itu benar-benar kamar aku sendiri. Terus waktu itu aku tidur siang karena baru pulang sekolah, jadi capek banget. Aku tidur siang. Terus selang berapa menit begitu aku tidur, aku kebangun. Tapi kebangunnya itu cuma kayak setengah sadar, setengah tidur gitu. Terus aku tengok ke sebelah, aku lihat ada anak kecil cowok lagi jongkok gitu. Terus dia cuma pakai CD gitu doang. Terus ngeliatin aku, tapi aku tuh nggak terlalu perhatiin mukanya, aku cuma perhatiin badannya doang, soalnya aku takut. Dan di situ tuh aku udah nggak bisa goyang, benar-benar nggak bisa gerak. Berdoa banget dalam hati kayak,
ya Tuhan ini apa gitu. Terus akhirnya aku berusaha buat tidur kembali, kayak nutup mata dan berusaha tidur kembali, dan berapa menit kemudian aku bangun dan benar-benar bersyukur banget sama Tuhan bisa dibebasin dari situasi kayak gitu, dan itu tuh tegangin banget. Ya, jadi itu aja video dari kami. Sebenarnya masih banyak banget list cerita yang pengen aku ceritain buat kalian, tapi karena berhubung takutnya video ini jadi lama dan membosankan, so aku potong aja sampai sini. Kalau kalian masih mau dengar paranormal experience aku yang lain, komen di bawah dan like this video. Kalau misalkan like-nya tembus 10 orang 10 orang. Kalau like-nya tembus 10 orang, aku bakal buat part 2-nya. Soalnya aku masih pemula di YouTube, jadi like dapat 10 like itu kayaknya susah banget buat aku. Jadi kalau misalkan like-nya tembus 10, aku bakal buat part 2-nya. Dan mungkin bakal sama dia lagi atau mungkin sama teman aku yang lain, soalnya sendiri aja dia ini ceritanya dan pengalaman horor dia itu sedikit banget. Jadi sekian aja dulu. Kalau kalian suka video kayak gini, give a thumbs up, komen di bawah video-video apa lagi yang kalian mau aku buat. Kalau kalian juga mau aku buat part 2-nya, komen juga di bawah. Share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian siapa tahu ada yang punya paranormal experience juga, nggak bakal ngerasa minder gitu, karena banyak orang juga yang punya paranormal experience. Dan jangan lupa subscribe ke channel aku. Bye.